Selamat pagi, Bapak Ibu Saudara sekalian. Puji Tuhan, hari Minggu ini kembali kita bisa dipertemukan. Saya percaya Tuhan Yesus yang setia, tetap setia menyertai saudara sekalian. Kembali kita akan merenungkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Mari kita akan sama-sama menyimaknya di dalam nama Yesus. Tuhan memberkati. Kita akan kembali memperdalam soal kepercayaan kita. Apa saja yang terjadi ketika saudara percaya kepada Yesus, Tuhan dan Juru Selamat? Apa saja yang terjadi ketika saudara percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat? Minggu lalu kita sudah merenungkan, kalau saudara mudah-mudahan masih ingat. Minggu yang lalu, kalaupun lupa, saudara bisa kembali membacanya, mengikutinya, atau memutar ulang video yang minggu lalu. Hari ini kita kembali akan belajar satu pokok penting sebagai dasar kepercayaan kita. Kita akan berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur pada pagi hari ini, di dalam kesempatan yang baik ini dimanapun kami berada. Tuhan memberi kesempatan kami untuk kembali merenungkan firman Tuhan. Berkati setiap saudara-saudara kami yang akan mengikuti atau menyimak, merenungkan firman Tuhan ini, dan memperoleh kebenaran dari pemberitaan ini, dan kemudian hidup boleh bersuka cita karena percaya kepada Tuhan Yesus sebagai Juru Selamat, Tuhan secara pribadi. Amin. Saudara-saudara, kita akan membaca bagian ayat firman Tuhan ini. Yang pertama kita akan melihat, dikatakan oleh firman Tuhan di dalam Yohanes 1 ayat 12. Apa yang terjadi ketika saudara percaya, tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Jadi sekali lagi, setiap orang yang menerimanya diberinya kuasa menjadi anak-anak Allah. Maksudnya yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Jadi ketika saudara dan saya percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat saudara, maka apa yang terjadi dengan saudara? Saudara diberi kuasa untuk supaya menjadi anak-anak Allah. Yaitu yang menerimanya itu siapa? Yang menerimanya yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Ya, kalau secara logika mudah, saudara, kalau saudara percaya, tentu orang bisa menerima ya kepada seseorang itu. Bahkan mungkin membukakan pintu bagi, kalau dia tamu atau dia orang yang datang ke rumah saudara karena saudara percaya. Tapi kalau tidak percaya, tentu saudara tidak akan menerimanya ya. Dan ketika kita percaya kepada Tuhan Yesus, dikatakan di sini diberi kuasa supaya menjadi anak-anak Allah. Jadi kita hubungan dengan Allah itu, kita seringkali mendengar Yesus mengatakan Bapa kepada Allah itu. Dan kemudian karena kita percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita juga punya kesempatan yang sama. Kita bisa berkata kepada Allah kita sebagai Bapa. Kita pernah diajari juga, atau di dalam Yohanes pasal 6 dikatakan ketika murid-murid ingin belajar bagaimana tentang berdoa, kemudian satu kalimat pertama yang diucapkan oleh Tuhan Yesus kepada murid-murid ketika mengajar berdoa adalah dengan menyebut Bapa kami yang ada di sorga. Mengapa kita bisa menyebut Dia Bapa? Karena Dia mengangkat kita menjadi anaknya. Saya pikir tidak semua orang mau mengangkat setiap orang menjadi anaknya. Tetapi karena Yesus Kristus yang sudah mati di atas kayu salib bagi dosa-dosa kita, ketika kita percaya kepadanya, kita diberi kuasa menjadi anak-anaknya. Sehingga ketika kita menghampiri Allah, kita datang sebagai anak. Kita menghampiri Papa kita sendiri. Kita menghampiri Bapa kita yang sangat mengasihi kita. Saudara-saudara, bukankah ini satu karunia yang indah? Saya kira saudara sendiri, kalau ada orang
seorang anak, kalau kita udah dewasa ada seseorang mengaku dia anak kita, mungkin saudara akan terkejut dan mungkin saudara akan menolaknya. Tetapi kita sebagai orang yang berdosa ini, ketika kita menjadi percaya, kita diampuni, kita dipindahkan dari maut kepada hidup. Kita tidak akan dihukum, kita memiliki hidup yang kekal. Lebih dari itu, selama kita hidup ini dikatakan oleh firman Tuhan, setelah kita percaya, kita diberi kuasa untuk menjadi anak-anak Allah. Datanglah kepada Allah bukan sebagai orang asing, bukan sebagai hamba, tetapi sebagai seorang anak. Kenapa? Karena dia menerima kita sebagai anaknya. Selanjutnya, apa yang terjadi ketika kita percaya? Barang siapa percaya kepadaku seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup. Yang dimaksudnya ialah roh yang akan diterima oleh mereka yang percaya kepadanya, sebab roh itu belum datang karena Yesus belum dimuliakan. Jadi kita akan melihat di sini yang berikutnya, kalau ketika kita percaya, barang siapa percaya kepadaku, kepada Yesus, karena ini perkataan yang mengucapkan Yesus, seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup. Akan mengalir, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup. Nah, tapi ada satu pertanyaan. Dari mana dasar percaya kita ini? Ya, firman Tuhan menjelaskan, barang siapa percaya kepada Yesus, kepadaku, seperti yang dikatakan oleh kitab suci. Saudara, begitu banyak versi-versi, ya. Bahkan hal-hal yang tidak berdasarkan Alkitab. Yesus tuh begini, Yesus tuh begini, Yesus begitu, dan seterusnya, ya. Tetapi kepercayaan yang harus kita bangun itu bukan berdasarkan kata orang, bukan berdasarkan kata-kata yang sifatnya lisan, tetapi dikatakan barang siapa percaya seperti yang dikatakan oleh kitab suci. Kita sama-sama sebagai orang percaya, kita punya pegangan kitab kita, yaitu Alkitab. Nah, itulah dasar keyakinan kita. Ketika saudara mungkin berkata, kenapa saya sudah percaya kepada Tuhan Yesus tapi begini, tapi begitu, nanti dulu sebelum saudara menggugat apa yang menjadi keyakinan saudara, ada satu pertanyaan. Saudara mendasarkan kepercayaan itu berdasarkan kata siapa? Kata firman Tuhan dikatakan, percaya kepadaku seperti yang dikatakan oleh kitab suci. Nah, itulah yang saudara harus lakukan. Kita semua punya Alkitab yang berbahasa Indonesia. Kita bisa mengerti dalam bahasa Indonesia karena kita berbahasa Indonesia. Sebagian LAI juga sudah membuat kitab-kitab dalam bahasa daerah. Ada bahasa Jawa, ada bahasa Sunda, ada bahasa Batak, ya. Ada bahasa yang lain-lainnya, yang suku-suku yang ada di Indonesia ini. Begitu luar biasa saudara upaya dari LAI ini khususnya bagi Indonesia ini. Karena itu saudara, dengan Alkitab yang kita mengerti ini, apalagi di dalam bahasa yang kita mengerti secara pribadi, mungkin bahasa daerah juga, saudara bisa menikmatinya. Dan ketika saudara percayalah berdasarkan apa yang disampaikan atau yang tertulis di dalam Alkitab ini. Nah, sekarang di sini ada pengertian yang berikutnya. Yang dimaksudkannya, dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup, itu maksudnya bukan sungguh-sungguh air gitu, ya. Tetapi yang dimaksudnya di sini ialah roh yang akan diterima oleh mereka yang percaya kepadanya. Di sini juga diberitahu saudara, ketika orang percaya kepada Yesus itu, roh kita itu akan menerima rohnya, menerima Roh Kudus dalam hidup kita. Dan Roh Kudus itu yang dimaksudkan di sini, dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup. Dan firman Tuhan di bagian lain mengatakan bahwa aliran-aliran air ini akan memancar sampai hidup yang kekal. Luar biasa saudara. Kehausan kita dalam kerohanian kita akan terpenuhi karena kita membaca Alkitab, karena kita bertemu dengan pribadi yang maha kudus, yang maha kuasa, yaitu Yesus Kristus Tuhan yang sudah mati bagi kita di atas kayu salib bagi dosa-dosa kita. Puji Tuhan. Selanjutnya saudara-saudara,
Kenapa kita harus menggunakan Alkitab? Nah, dasar percaya kita ini ada catatan lain, Roma 10 ayat 17 dikatakan, jadi iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Iman kita timbul dari pendengaran apa? Pendengaran oleh firman Kristus. Saudara, ada orang yang tertipu begitu banyak uangnya karena dia percaya bahwa uangnya itu bisa dilipat gandakan. Jadi dia iman dalam tanda kutip, ya, bukan iman yang sesungguhnya. Ketika dia mendengar sesuatu dia percaya. Dia mungkin juga tertarik dengan investasi-investasi yang kemudian terakhir ternyata itu adalah bentuk-bentuk penipuan. Nah, saudara-saudara, begitu banyak korban karena mendengar percaya sesuatu kabar yang nggak jelas. Siapa yang bertanggung jawab? Tetapi Alkitab ini memberitahu, jadi iman itu timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Karena itu kita sebagai orang percaya, mari kita pegang Alkitab kita, setiap hari kita membacanya supaya kita timbul iman. Karena saudara, hidup ini bukan hanya sekedar kita sudah diampuni, sudah pindah dari maut kepada hidup, sudah nanti tidak akan mengalami penghukuman, tetapi kita selama hidup di dunia ini akan mengalami tantangan-tantangan. Dan Alkitab adalah jawaban bagi kita. Masalah keuangan, masalah keluarga, masalah sakit penyakit, masalah usaha, masalah relasi atau hubungan, semua ada di dalam Alkitab. Karena itu saudara-saudara, sebagai anak Tuhan saya ingin mengajak, ayo baca Alkitabnya setiap hari, supaya dari ketika kita membacanya, kita timbul iman di dalam hati, dan ketika kita timbul iman, kita siap menghadapi persoalan-persoalan atau kendala-kendala yang mungkin terjadi dalam hidup kita, sehingga kita bukan hanya sekedar orang percaya, tetapi kita menjadi orang yang menikmati kepercayaan itu. Sungguh Yesus itu hidup di dalam kita. Sungguh kita menjadi percaya kepada Tuhan Yesus itu tidak sia-sia, karena kita ada iman. Iman timbul dari pendengaran akan firman Tuhan. Selanjutnya, saudara, aku telah datang ke dalam dunia sebagai terang. Ini Yesus yang mengatakan, supaya setiap orang yang percaya kepadaku jangan tinggal di dalam kegelapan. Yohanes 12 ayat 46. Aku telah datang ke dalam dunia ini sebagai terang, supaya setiap orang yang percaya kepadaku jangan tinggal di dalam kegelapan. Saudara, pasti kita pernah mengalami suatu kali lampu atau penerangan di rumah kita padam karena aliran listriknya tidak mengalir. Saya ingin memberitahu, ketika saat itu padam, saudara, kita bisa menabrak, waktu kita berjalan kita bisa menabrak tiang pintu. Kita juga bisa saling menabrak kalau ada beberapa orang yang ada di dalam rumah itu. Bahkan kita bisa menyenggol barang-barang yang pecah dan kemudian akhirnya pecah. Jadi dalam kegelapan itu jelas kita tidak tahu kemana kita pergi. Tetapi Yesus dikatakan, aku telah datang ke dunia ini sebagai terang. Supaya apa? Supaya setiap orang yang percaya kepada Yesus, kepadaku, jangan tinggal dalam kegelapan. Saudara-saudara, mungkin saudara suatu kali berpikir, kalau yang masih muda berpikir, saya akan memilih jodoh, saya akan memilih pekerjaan. Kalau yang saudara udah usaha, saudara sudah dewasa, saudara ingin memilih bentuk usaha. Saudara, kita tidak tahu apa yang di depan yang akan terjadi. Ya. Kita punya harapan, kita punya impian untuk masa depan kita, tetapi kita tidak tahu persis itu apakah akan terjadi sedemikian. Nah, karena itu saudara, ketika saudara dan saya percaya kepada Yesus, kita tidak akan tinggal di dalam kegelapan. Kita akan dipimpin dalam terang karena Yesus adalah terang bagi kita. Kita tahu kemana kita harus melangkah, sehingga kita tidak nabrak-nabrak. Kita tidak menjadi celaka karena kita berjalan nekat dalam kegelapan, tetapi kita melihat di dalam terang. Jadi saudara, kalau saudara percaya, setelah percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, saudara tidak akan lagi berjalan di dalam kegelapan, tetapi di dalam terangnya yang ajaib. Saudara tahu kemana melangkah, bahkan sampai akhir hidup kita, firman Tuhan, kita sedang menuju kehidupan yang kekal. Yang terakhir, saudara, ayat terakhir dikatakan oleh firman Tuhan, kata Yesus kepadanya, karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Saudara, kita belajar, tadi kita cerita tentang iman itu datang dari firman
pendengaran akan firman Tuhan. Beriman itu bukan berarti bisa membuktikan atau sudah pernah melihat. Beriman itu percaya walaupun tidak melihat. Nah, kata firman Tuhan, suatu kali murid-murid meragukan kebangkitan Tuhan Yesus dan sampai mereka membuktikan kebangkitan Tuhan Yesus. Dikatakan di sini, karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Nah, ini adalah ayat kalimat yang berikutnya adalah kita, ya. Dikatakan oleh firman Tuhan, berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Ketika saudara membaca Alkitab, saudara tahu Yesus itu secara jasmani seperti apa? Tidak tahu. Kita tahu waktu Yesus berjalan di Yerusalem bersama dengan murid-muridnya dan kemudian mengajar dari kota ke kota, dari desa ke desa, dari daerah ke daerah, menyembuhkan begitu banyak orang. Dan apakah kita juga melihat waktu Yesus itu ditangkap di Taman Getsemani dan kemudian akhirnya disiksa, dianiaya dan kemudian disalibkan di Golgota? Kita tidak melihat. Namun ketika kita membaca Alkitab, timbul iman. Iman dari Alkitab itu dari pendengaran akan firman Tuhan itu. Dan firman Tuhan mengatakan, berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Salah satu kebahagiaan kita ketika kita percaya, ketika kita percaya kepada Tuhan Yesus, kita dikatakan berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Banyak hal yang kita saksikan, kenyataan kuasa Tuhan atas hidup kita, atas hidup orang-orang yang percaya. Tapi begitu banyak hal, lebih banyak lagi yang belum kita pernah lihat. Tapi kita percaya. Kita percaya ada hidup yang kekal. Kita percaya ada Tuhan Yesus. Kita percaya ada Roh Kudus. Kita percaya ada surga yang kelak akan menjadi tempat tinggal kita. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Saudara, kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur kepadamu, begitu luar biasa kasih-Mu yang Kau limpahkan kepada kami. Hari ini kami kembali belajar tentang percaya. Tuhan, kami percaya ketika kami percaya kepadamu, kami akan diberi kuasa sebagai anak-anak Allah. Ketika kami percaya kepadamu Tuhan, kami tidak akan lagi hidup di dalam kegelapan. Ketika kami percaya kepadamu, dari dalam hati kami akan mengalir aliran-aliran air hidup, yaitu aliran Roh Kudus, kuasa Roh Kudus yang mengalir dalam hidup kami. Dan Engkau membuat kami begitu luar biasa. Ketika kami percaya kepadamu, kami boleh berbahagia di dalam Engkau. Ada kendala, ada kesulitan yang mungkin kami hadapi, tetapi hal itu tidak menghalangi kami untuk tetap percaya kepadamu. Bapak, Ibu, Saudara yang mendengar pemberitaan pada pagi hari ini, apabila pada saat ini baru pernah mendengar berita soal Tuhan Yesus, dan saudara mengambil keputusan, saya mau percaya sejak hari ini. Mari saudara berdoa bersama dengan saya. Tuhan Yesus, saya percaya bahwa Engkau sudah mati bagi saya di atas kayu salib bagi dosa-dosa saya. Saya ini orang berdosa dan perlu diampuni oleh Tuhan. Perlu Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami. Perlu Engkau yang memimpin hidup kami. Terimalah Tuhan, saya sebagai anak-Mu. Terima kasih Tuhan, Engkau sudah memberi kuasa saya sebagai anak-anak-Mu. Dimanapun saya berada, saudara-saudara saya berada, Tuhan berkati keluarganya, berkati usahanya, berkati segala sesuatu yang dikerjakannya, supaya mereka melalui ini memuliakan Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Selamat pagi, sampai jumpa minggu yang akan datang.